langsung di tengah kebahagiaan acara IFPI pada pagi ini, karena kebetulan siang nanti jam 15 saya minta mengisi di depan 400 bupati dan para gubernur, termasuk Pak Ganjar ada di dalamnya, dari kemarin sudah hadir di forum itu, Mas Gibran dan lain-lain tentang e-katalog. Jadi hari ini nanti jam 15 di Jakarta, saya minta mengisi acara ini sehingga saya tidak bisa hadir bersama teman-teman pada kesempatan hari ini. Itu forum di sana pesertanya. Nah, terus yang saya hormati, oleh karena itu saya ucapkan selamat meskipun dari Jakarta kepada teman-teman IFPI. Yang saya hormati Pak Roni, katanya juga hadir. Pak Agus, mohon maaf saya tidak bisa hadir bersama-sama pada kegiatan ini. Pak Agus dari Deputi Aparatur SDM Menpan RB, kemudian Pak Alexander Ruby dari BPKP Jawa Timur, yang katanya juga tergabung dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Edi Alim Abdi dari Biro PDJ Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur, Ketua Umum IFPI yang saya hormati Pak Tri Wahyu Widodo, Ketua Umum AIP Pak Soni Sumarsono, dan seluruh anggota IFPI se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, syukurlah kita bersyukur, mudah-mudahan kita terus senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan saya hormati, LKPP memang mendapatkan tugas berat dalam beberapa bulan ini setelah saya dipanggil oleh Bapak Presiden di Istana Bogor. Kemudian beliau ngecek langsung, bahkan tidak segan-segan pagi telepon kepada kami berapa kabupaten kota, apa masalahnya yang belum ada e-katalog dan seterusnya. Dan kami diminta mengupdate secara rutin data-data yang terkait dengan e-katalog, produk dalam negeri dan realisasi UMK. Karena dampak dari hitungan BPS ada dampak 1,7% pertumbuhan ekonomi jika 400 triliun itu dibelanjakan untuk subsidi impor produk dalam negeri. Sehingga dengan demikian, maka ada kesungguhan yang luar biasa dari pemerintah, karena pasca COVID ini diprediksi ada 60 negara yang gagal atau bangkrut. Tapi ini masih diprediksi, tapi yang hampir pasti kata Bapak Presiden, ada 40 negara yang bermasalah secara ekonomi pasca COVID. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah baru, terobosan-terobosan. Salah satunya kata beliau, memaksa dalam tanda kutip APBN dan APBD ini untuk dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan UMK. Regulasinya ada, instruksinya sudah ada, tetapi belum landing dengan baik. Maka oleh karena itu, teman-teman IFPI, Ikatan Fungsional Pengusaha, menjadi penting punya peran di lapangan untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden ini. Arahan Bapak Presiden jelas tadi, di depan selalu saya kutip di mana-mana, gunakan produk dalam negeri, UMK koperasi, dan percepatan penyerapan APBD. Di dalam ini, beliau selalu menyampaikan harus pro UMK koperasi, pro pemerataan ekonomi, maka e-katalog lokal menjadi penting. Saya sering cerita dulu, saya selama jadi bupati 10 tahun susah untuk membuat e-katalog lokal, karena syaratnya begitu rumit. Nah, atas arahan Bapak Presiden dan instruksi Bapak Presiden, beberapa syarat yang rumit kita take down, dan kemudian sekarang seluruh kabupaten kota, Pak Edi sudah bisa mengelola e-katalog lokal. Begitu juga dengan toko daring. Dan ini harus terintegrasi kata beliau dan mudah diakses oleh dunia usaha. Oleh karena itu maka syarat-syarat yang mempersulit dunia usaha di tingkat lokal kita pangkas. Mulai aturan-aturan SNI dan seterusnya kita hilangkan, tapi tentu nanti kita bersama-sama mengontrol untuk kualitas pengadaan barang dan jasanya. Oleh karena itu, e-katalog nasional, sektoral, dan lokal ini kita hidupkan bersama-sama bersamaan dengan toko daring yang orientasinya di sebelah kanan tadi. Ibu dan saya hormati, tentu IFPI menjadi penting karena ini menjadi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Oleh karena itu, maka harapan saya ke depan, IFPI juga melihat arah baru dari arahan Presiden, begitu juga kebijakan-kebijakan baru yang sekarang terus harus kita permudah. Oleh karena itu, maka mempermudah akses, peningkatan kapasitas dari IFPI menjadi penting, termasuk juga langkah-langkah reformasi yang dilakukan di LKPP atas arahan Bapak Presiden yang telah kita kerjakan dalam 3 bulan ini. Oleh karena itu, saya ucapkan hari jadi yang ke-6 ini, yang telah mengambil tema sangat tepat menurut saya adalah perkuat komitmen pengelola PDJ dalam mendorong percepatan pembangunan
berorientasi pembangunan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM serta penggunaan katalog elektronik. Saya kira ini pas sesuai dengan Impres nomor 2 dari Bapak Presiden. Tentu kita punya harapan besar ke depan agar organisasi ini mampu mengayomi seluruh pengelola PBJ, tumbuh menjadi organisasi yang agile dan adaptif terhadap perubahan dan meningkatkan peran aktif dalam pembinaan PBJ. Saya optimis karena di sini ada mantan Ketua LKPP yang hebat, ada Pak Roni, ada Pak Agus. Saya ini kan hanya penggantinya saja, kira-kira gitu. Maka insya Allah organisasi ini terus akan tumbuh semakin keren, semakin kuat di masa yang akan datang. Amanat Presiden sudah jelas di Perpres 21/2021. Tapi untuk mengeksekusi ini perlu menggalang kekuatan. Oleh karena itu saya lapor kepada Pak Presiden, Bapak Presiden, kalau hanya LKPP nggak mampu, apalagi memaksa dalam tanda kutip para kepala daerah termasuk Pak Edi sebagai kepala biro perencanaan di provinsi. Oleh karena itu kami lapor kepada beliau, Kementerian Keuangan, Menpan RB, Mendagri, BPKP, BPK harus menjadi satu kesatuan untuk mengontrol perwujudan ini semua. Alhamdulillah usulan LKPP diterima, beliau dan dimasukkan di dalam Impres, maka Pak Edi dan para kepala biro dan seluruhnya nanti belanja pemerintah di kabupaten kota akan dicek PDN dan UMK-nya sudahkah 40%. PDN-nya jika tidak, UMK-nya tidak sampai 40%, maka reward and punishment di Kementerian Keuangan akan diberlakukan. Sistem sakitnya tidak lagi A jika belanja produk UMK-nya tidak sampai 40%. Nah ini semua akan dikontrol. Oleh karena itu, maka menuju ke tempat ini, kami telah rombak proses bisnis untuk naik ke e-katalog. Yang dulu ada 8 proses, sekarang tinggal 2 proses dengan aplikasi Sikap. Begitu juga di e-katalog lokal yang dulu prosesnya ada 9, sekarang tinggal 2. Dan kita sekarang sedang memproses teknologi blockchain agar kejujuran dan ke depan bisa terus berjalan dengan baik. Alhamdulillah dari proses bisnis yang kita rombak sebagai mandat amanat Bapak Presiden, e-katalog lokal kita telah berbuah seperti ini angkanya. Dulu target RKP kita 90.000 produk, sekarang menjadi 373.510 produk. Target kita 1 juta produk. Ke depan kompetisi harga akan menjadi salah satu ukuran. Kalau kemarin dengan mungkin 10 penyedia harganya X, tapi ke depan dengan 100 penyedia bisa jadi harganya X1. Kami titip kepada teman-teman IFPI, tolong disampaikan ke bawah bahwa harga e-katalog bukan harga final. Itu masih harga yang sangat dan harus ditawar oleh teman-teman PPK di tingkat lokal. Oleh karena itu sudah kami sampaikan kepada para bupati dan para gubernur bahwa harga e-katalog itu harus ditawar karena itu bukan harga final. Masih sangat mungkin untuk turun bisa sampai 30 bahkan bisa sampai 40%. Dan kita mendapatkan informasi banyak. Jika ada produk di katalog yang dinaikkan lebih mahal dibanding yang dijual di luaran, maka tolong laporkan kepada kami. Itu akan kami beri sanksi, bahkan kami take down produknya tidak lagi naik di LKPP. Karena prosesnya sudah kita permudah. Syarat-syarat di depan sudah kita permudah, tapi mereka harus menandatangani menandatangani pertanggungjawaban mutlak. Salah satunya jika mereka mencantumkan dan menjual produk lebih mahal di e-katalog dibanding di luar, maka mereka akan kita berikan sanksi. Dan kita telah kerjasama dengan Pak Jaksa Agung untuk ngecek jika produk-produk itu lebih mahal, ke depan akan diberi sanksi. Ini sudah adopsi. Memang progres katalog lokal ini kita terus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerja keras terus ini untuk mewujudkan katalog lokal. Kita jemput bola setiap hari. Setiap hari kita lakukan Zoom. Bahkan kemarin karena progresnya seperti ini, kita jemput bola, kita bagi semua deputi untuk jemput bola, telepon ke kepala daerah dengan semua tim. Dan sekarang sudah kita tetapkan semua deputi adalah deputi e-katalog. Dan fokusnya salah satunya adalah mendorong katalog lokal elektronik kabupaten kota naik, begitu juga di nasional, dan juga nanti kita cek belanjanya. Jadi sekarang sudah 127. Kalau tadi yang dikutip oleh Ketua Umum IFPI waktu di GCC masih 42. Ini adalah lini masa pencantuman di katalog, kita bekerja keras terus. Kita terus dorong aplikasi. Setiap hari kita monitor Sirum, Amel, Dashboard Business Meeting juga kita cek. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, Pak Edi Alin, ini kita juga monitoring. Kita monitor di dashboard Sirum kita secara real time. Amel kita juga sama untuk melihat bagaimana persiapan dan seterusnya berapa kontrak. Begitu juga di business matching juga secara detail menampilkan terkait dengan realisasi belanja. Bahkan Presiden tidak lagi melihat setiap 3 bulan. Kami ditanya hampir setiap setengah bulan sekali ditanya.
kita masih ada kendala terkait dengan sistem aplikasi dan pengadaan nasional ini. Karena masih ada Sakti, ada SIPD, ada Simda, kemudian ada Sirup, dan sikap yang ada di kita. Oleh karena itu maka kita bekerja keras selama 3 bulan ini, 2 bulan ini untuk mengintegrasikan Simda, SIPD, LKP, yang ada di LKPP sistem kita, dan juga Sakti. Ini 15 tahun tidak bisa diintegrasikan karena ego masing-masing pengelola ini. Tapi alhamdulillah atas arahan Bapak Presiden, kita hampir setiap malam tim LKPP rapat dengan tim Kementerian Keuangan, Dagri dan juga BPKP. Target kita bulan ini tuntas pengintegrasian Sakti, kemudian juga Simda dan sistem kita yang ada di LKPP. Sehingga e-payment ke depan akan bisa berjalan dengan baik dalam rangka mendorong belanja UMK yang ada di kabupaten kota dan di provinsi dan di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Ini adalah proses pengintegrasian kita, sekarang sudah jalan. Nah sekarang kita Pak Agus, kita sedang melakukan kodifikasi. Karena tanpa kodifikasi belanja barang kita tidak bisa terkontrol. Kami ditanya tidak tahu, ini berapa belanja komputer setahun. Belanja berapa sih belanja kendaraan pengadaan kita setahun. Sehingga ketika ditanya kalau mobil listrik akan diadakan di seluruh daerah Indonesia butuh berapa. Kita tidak bisa tahu, begitu juga di Kementerian dan BUMN. Alhamdulillah kodifikasi kita lembur terus dengan BPS. Kita sekarang menyelesaikan sudah 84,24%. Jadi sudah 10.826 produk dari 12.000 yang kita lakukan kodifikasi. Sambil ini jalan kita lakukan kodifikasi untuk sementara secara manual terhadap pengadaan laptop. Alhamdulillah sekarang kita mendapatkan data pengadaan laptop kita setahun hampir 5 triliun. Dan kalau ini pemerintah tidak lewat penyedia, tapi langsung ke produsen, maka kita bisa hemat 15-20%. Bayangkan 5 triliun, 20%-nya sudah sangat banyak. Ini saya kira melanjutkan gagasan Pak Roni saja kita ini. Nah, Pak saya hormati, rencana belanja kita sekian. Nah, kira-kira gitu, saya tidak ingin bahas ini karena jadi panjang, tapi angkanya seperti ini, yang lewat penyedia 632 triliun, yang lewat swaklola itu 433 triliun. Nah, yang TGPDN sudah 548 triliun, sementara yang impor 13% 84 triliun. Jadi, Bapak sekalian saya hormati, inilah angka-angka yang UMK-nya 292 triliun. Nah, laporan ini Presiden tidak hanya mau menerima laporan ini, kita diminta kontrol. BPKP diminta ngecek realisasi dari yang masuk di rencana umum pengadaan. Maka ini kita lihat teman-teman sekalian kami ingin laporkan kepada Pak Roni dan Pak Agus bahwa yang lewat barang jasa melalui penyedia itu 186,5 triliun. Kira-kira gitu. Ini kita lihat teman-teman angkanya, saya tidak ingin jelaskan ini, saya kira sudah kelihatan lewat penunjukan langsung data dan seterusnya. Yang PDN kita lihat di tempat ini ternyata baru 139 triliun. Karena dari proses yang sudah jalan, 47 triliun masih impor. Pak Presiden kemarin juga menyoroti, karena 70% AC kita masih impor. Bayangkan kalau seluruh gedung-gedung pemerintah BUMN ini membeli produk dalam negeri AC saja misalnya, maka industri AC kita juga akan tumbuh. Begitu juga UMK masih kecil, masih 10% realisasi UMK sampai hari ini. Dan ini terus dikontrol. Jauh dari 40% ditargetkan oleh Bapak Presiden. Inilah 10 kabupaten kota. Ini Jawa Timur masih nomor 4 ini Pak Adi. Pak Adi, harapan kami Jawa Timur bisa nomor 1 ini ke depan. Karena ini Oktober akan ditagih oleh Bapak Presiden. Dari jumlah penyelenggara katalog produk tayang terbanyak, ini produk tayang Pak Agus, Pak Sony, udah kita pangkas. Karena kalau etalase harus LKPP yang melakukan analisis terhadap tampilnya etalase di kabupaten kota, pasti nggak akan selesai 2 tahun. Karena butuh waktu satu persatu, apalagi sampai 1.000 produk. Maka kita kemarin, kita ambil beberapa terobosan baru bersama para deputi dengan regulasi baru. Nah sekarang muncullah Kota Medan, itu nomor 1 1.700 produk yang tayang, Kabupaten Banyuwangi 1.711, Buleleng, Bandung, Bekasi, Kuningan, Gunung Kidul, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Semarang. Memang sekarang produk dulu kita perbanyak, tapi nanti akan dicek oleh pemerintah. Setelah produk tayangnya banyak, berapa barang yang sudah dibeli oleh katalog maupun toko daring. Nah inilah teman-teman IFPI perlu tahu bahwa sekarang dikontrol full oleh BPKP, oleh Bapak Presiden terkait dengan pengadaan ini semua yang nanti akan sampai ke Menteri Keuangan. Oleh karena itu beliau kemarin menyampaikan bahwa bulan Oktober next, nah bulan Oktober
nanti kita ketemu lagi, kata beliau. Nanti akan saya tampilkan semua datanya. Mana yang memiliki komitmen bangsa dan negara, mana yang senang beli PDN, dan mana yang beli produk asing. Bahkan beliau kemarin menyampaikan bahwa jika ada komisaris direksi perusahaan BUMN yang menjadi agen impor, yang dia tidak membeli produk-produk dalam negeri, memerintahkan untuk diganti. Jadi bukti keseriusan bahwa ini dampaknya akan sangat luas. Dan oleh karena itu maka kesungguhan kita bersama teman-teman IFPI, teman-teman IAPI menjadi penting untuk melakukan transformasi secara cepat di dalam pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, LKPP sendiri sekarang diserbu oleh banyak orang untuk meminta informasi. Oleh karena itu maka setiap jam 13 sampai jam 15 saya putuskan untuk melakukan BIMTEK secara daring kepada kabupaten kota yang belum jelas terkait dengan etalase, UMKM, onboarding, dan juga pengadaan katalog elektronik maupun toko daring. Begitu juga nomor telepon telah kami kirim kepada teman-teman di seluruh Indonesia dalam rangka mempermudah ini semua. Ibu dan saya hormati, saya kira ini yang ingin saya sampaikan, perkembangan-perkembangan baru, dan saya mohon, kami berharap Pak Agus, Pak Roni untuk tidak segan-segannya memberikan masukan kepada kami semua dan teman-teman IFPI untuk terus bisa bekerja keras mewujudkan cita-cita, arahan dari Bapak Presiden dan juga visi dari teman-teman IFPI. Saya kira ini Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali selamat kepada teman-teman yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak Agus, Pak Roni, mungkin ada yang disampaikan kepada saya ini, Pak. Walaupun ketemu ini, mungkin dikasih fatwa-fatwa kita ini. Ya, saya sudah lihat ini. Mungkin saya sudah lihat. Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan ke kami, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Endi, Pak Lim, salam ke Ibu Gubernur. Mudah-mudahan beliau terus sehat dan di tengah kegiatan yang sangat padat kami memahami, salam hormat untuk beliau. Terima kasih. Sore nanti saya akan memberi arahan memberi masukan kepada 400 bupati dan gubernur ini yang dikumpulkan oleh PDI Perjuangan. Terus besok lusa yang dikumpulkan oleh Nasdem. Jadi Nasdem, Golkar, partai-partai ini kan punya bupati masing-masing. Nah, luar biasa ketua umum partainya sekarang meminta bupatinya ini untuk menggunakan e-katalog. Nah, sore ini 400 bupati, kabupaten, kota, dan gubernur yang direkomendasi PDI Perjuangan, saya diminta isi, termasuk ada Pak Ganjar di situ, ini sudah kedua kali untuk menggunakan e-katalog lokal. Nah, kemarin ini ada rapor Nasdem juga. Jadi kita ini Pak Roni, Pak Agus, lewat semua pintu meyakinkan bahwa e-katalog ini penting. Karena bupati kalau yang nyuruh gubernur kadang ya melewat-melewat, tapi kalau nyuruh partainya biasanya ya cepat juga kira-kira. Nah, ini sebenarnya cara yang kita tempuh termasuk lewat kemarin dengan Ketua KPK dan Mendagri sudah mengumpulkan para bupati. Nanti Ketua KPK dan Mendagri juga akan mengumpulkan para bupati lagi bersama kami. Kami yang menyampaikan beberapa materi dalam rangka memaksa dalam tanda kutip agar ada percepatan e-katalog lokal segera dimasifkan di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan dari sini kesimpulannya teman-teman IFPI menjadi penting untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau perlu jemput bola, teman-teman IFPI ngadep sekdanya, teman-teman IFPI ngadep asisten, ngadep bupati, dan memohon waktu kepada Ibu Gubernur, Pak Gubernurnya untuk menyampaikan beberapa transformasi yang sedang dikerjakan oleh pengadaan barang jasa. Saya kira ini akhirnya saya tadi diminta ini izin Pak Agus, mestinya Pak Agus sama Pak Roni yang ngetok palu ini. Nah, saya tadi diminta ini, maka bismillahirrahmanirrahim dengan ini saya izin Pak Agus, Pak Roni untuk membuka acara secara resmi di hari jadi IFPI ke-6 serta Forum Komunikasi IFPI tahun 2022 yang mengusung tema perkuat komitmen pengelola BPJ dalam mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi menggunakan produk di dalam negeri dan pemberdayaan UMKM serta menggunakan katalog elektronik. Izin Pak Agus, Pak Roni, saya ketok 3 kali. Kalau nggak 5 kali aja biar netral ya. Kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.